Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aifsa Mirajal Marzo dengan NIM 3023210075. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan pengertian dari identitas nasional. Identitas nasional mengacu pada Pancasila sebagai hakikat Indonesia. Ciri khas suatu bangsa adalah penanda utama identitas bangsa tersebut. Istilah identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Secara etimologis, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identitas sendiri berasal dari kata identity yang memiliki pengertian harfiah ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu. Sedangkan kata nasional merupakan padanan dari kata nation yang artinya bangsa. Sedangkan bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kesatuan tertinggi keluar dan ke dalam. Dengan demikian, nasional menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti agama, budaya, dan bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Bangsa dengan ciri-ciri khas dan dengan khas yang tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Jadi, identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Menurut Suemarno Swedarsono, identitas nasional mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penanda keberadaan atau eksistensinya. Bangsa yang tidak mempunyai jati diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan eksis dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sebagai pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa. Hal ini tercermin dalam kondisi bangsa pada umumnya dan kondisi ketahanan bangsa pada khususnya. Yang terakhir, sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia. Karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi dibentuk dan dibangun secara sadar dan secara sengaja, berdasarkan jati diri bangsa masing-masing. Telah terjadi kemafhuman bahwa suatu bangsa yang terdiri atas manusia-manusia yang dalam peradabannya senantiasa bergerak dan berinteraksi dengan bangsa lain melalui segala identitasnya masing-masing, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perkenalkan, nama saya Gabriela Engel Puspita Ditama dengan NIM 3023210095. Akan menjelaskan soal faktor-faktor pendukung identitas nasional. Jadi, kelahiran identitas nasional suatu bangsa ditentukan oleh beberapa faktor yang mendukung. Adapun hal keadaan seperti keadaan peristiwa yang mempengaruhi lahir atau terbentuknya identitas nasional, yaitu yang pertama adalah faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Yang kedua adalah faktor subjektif yang meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan. Lalu ada faktor sakral, meliputi kesamaan agama yang dipeluk atau ikatan ideologi yang diakui dalam suatu masyarakat. Lalu ada yang keempat adalah tokoh kepemimpinan, tokoh-tokoh yang dianggap sebagai simbol pemersatu bangsa. Yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semboyan yang menggambarkan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan dalam suatu kesatuan bangsa. Yang keenam, sejarah, peristiwa-peristiwa yang penting dalam sejarah suatu bangsa. Ketujuh, perkembangan ekonomi, yakni pembangunan ekonomi yang memperkuat identitas nasional. Lalu yang terakhir adalah yang kedelapan, kelembagaan. Maksudnya adalah lembaga-lembaga yang memperkuat identitas nasional. Seperti halnya lahirnya identitas nasional Indonesia, kondisi geografis ekologis yang membentuk bangsa Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis. Selain itu, faktor historis yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang ada di dalamnya. Faktor pendorong senantiasa bersifat dinamis, bergerak terus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya. Sementara untuk faktor penarik terdapat pada kodifikasi bahasa yang resmi dan bagaimana sistem pendidikannya. Sedangkan ruang lingkup yang terdapat pada faktor reaktif adalah meliputi penindasan, dominasi, dan kolektivitas rakyatnya. Segenap potensi bangsa telah dipecah belah demi menjaga status quo penjajah.
Munculnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, terdapat suatu parameter yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah menjadi ciri khas suatu bangsa. Lalu, ada beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional, meliputi yang pertama adalah pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat, adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. 2. Lambang-lambang yang merupakan ciri dari bangsa dan secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa. Yang ketiga, alat-alat pelengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi, dan peralatan manusia. Lalu yang keempat, tujuan yang ingin dicapai suatu bangsa. Identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu, seperti di Indonesia dikenal dengan bulu tangkis. Unsur pembentuk identitas nasional Indonesia. Identitas nasional Indonesia pada saat ini terbentuk dari 6 unsur, yaitu sejarah, perkembangan bangsa Indonesia, kebudayaan bangsa Indonesia, suku bangsa, agama dan budaya unggul. Namun demikian, unsur-unsur ini tidak statis dan akan berkembang sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia. Di samping ini, kondisi geografis merupakan identitas yang bersifat alami. Perkenalkan, nama aku Febi Malasya Kurniawati dengan NPM 3023210088. Ingin melanjutkan presentasi dari apa yang telah teman saya sebelumnya presentasikan. Jadi, materi subbab kali ini ialah membahas tentang Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa. Jadi, Pancasila ini apa sih? Pancasila adalah identitas nasional dan kepribadian dari negara Indonesia itu sendiri. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional yang berfungsi sebagai dasar pembangunan dan pembinaan bangsa. Pancasila adalah sintetis dari nilai-nilai budaya Indonesia dan konsep perjuangan nasional yang telah terbentuk selama ribuan tahun lamanya. Pancasila mencerminkan keragaman dan keadilan bangsa Indonesia dan merupakan cermin identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila juga merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang menjiwai dan mengilhami setiap rakyat Indonesia untuk membangun persatuan dan kesatuan yang kuat dan kokoh dalam mempertahankan dan membangun bangsa dan negara. Sebagai identitas nasional, Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Pancasila juga merupakan sumber motivasi, inspirasi, pedoman perilaku, serta tolak ukur kebenarannya. Nilai-nilai dan ajaran moral yang terkandung dalam Pancasila harus diimplementasikan nih teman-teman dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas ciri khas dari Pancasila itu sendiri. Ciri khas Pancasila merupakan cerminan dari identitas bangsa Indonesia yang dimanifestasikan dalam perilaku, tindakan, dan pikiran. Salah satu fungsinya sebagai kepribadian bangsa adalah menjadi ciri khas yang membedakan Indonesia dengan negara lain. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya nih. Jadi, yang pertama ada identitas nasional. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai moral dan budaya. Pancasila adalah seperangkat nilai moral dan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan budaya Indonesia. Pancasila merupakan hasil konsensus yang dicapai melalui musyawarah dan diskusi di antara para wakil dari berbagai daerah. Yang selanjutnya juga ada motivator perilaku. Pancasila memotivasi perilaku, sikap, dan tindakan masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir ada sumber modal sosial.
Pancasila berfungsi sebagai modal sosial bagi bangsa dalam membangun rasa kebersamaan, persatuan, dan kerjasama di antara masyarakat. Secara ringkasnya, Pancasila berfungsi sebagai identitas dan kepribadian bangsa Indonesia dengan menjadi seperangkat nilai yang khas akan negara Indonesia, dasar negara dan ideologi nasional, serta motivator perilaku. Sekian teman-teman presentasi dari kelompok kami. Dengan berakhirnya presentasi saya, juga berakhirnya presentasi dari kelompok 6. Sekian dan terima kasih.